kami antar dibersihkanlah muntah nenek tadi ini. Orang nenek itu baru berbuka puasa, dibuncang sama imam, turun naik muntah balik. Terakhir kata bapak ibu yang sebelah, nek udah kami bersihkan muntah nenek, kami antarlah nenek pulang. Apa kata nenek itu? Usah kau bilang tuh, antah yang tahun niaga aku hidup, tak ketemu lagi aku tahun depan dengan Ramadan. Kata nenekku, biarkan aku di sini sholat. Naik ronde kedua. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dihantam imam satu nafas Al-Fatihah. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah. Berdiri dari belakang, mati nenek, mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bah alladzi yati ilaihi an-nasu min kulli fardin amiqin lit-taubah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. وقال النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقيم الصلاة وآتي الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang pertama dan utama, mari sama kita bersyukur kepada Allah dengan sama mengucapkan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Di atas segala rangkaian anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam kehidupan ini, mudah-mudahan dengan rasa syukur kita kepada Allah, senantiasa kita dalam penjagaan Allah, dilimpahkan rahmat kasih sayangnya, dan dibukakan pintu-pintu amal soleh kepada kita semua sampai dengan akhir hayat kita. Selanjutnya salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semua istiqomah di dalam melaksanakan rangkaian sunnah-sunnah Nabi Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua dalam lindungan Allah dan syafaat Rasulullah fi yaumil akhir. Mau kemana orang ini? Aku rasa lebih bagus begini ya. Ada kalian mau keluar lagi? Gak mampu itu sebelum aku ceramah keluar aja kalian dulu kan. Ini yang saya nak dalam pandanganku, keluar masuk. Mana ayahnya ini?
Ada yang mau keluar lagi? Anak-anak Ustaz ada yang mau keluar lagi? Orang ini di sini bisu semua ya Bu. Ada yang mau keluar lagi? Ibu ada yang mau keluar? Aku tadi begitu berdiri Bapak Ibu, aku langsung berdoa. Siapa yang benar-benar mengikuti ceramah ini sampai akhir, mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezekinya. Amin. Siapa yang mengikuti ceramah ini sampai akhir, mudah-mudahan Allah senantiasa melindunginya. Amin. Siapa yang nanti waktu aku ceramah ini ada yang pulang, ada yang tidur, kalau itu ibu-ibu, kudoakan lakinya kawin lagi. Saya yakin ibu-ibu yang di depan saya ini adalah wanita-wanita ahli surga. Amin. Yang sama kita hormati, dimuliakan oleh Allah, para alim ulama, dekat-dekat para dai, para asatidz, kemudian yang sama kita hormati, dimuliakan oleh Allah, orang-orang tua kita yang berhadir di majelis ini, yang sama kita hormati, dimuliakan oleh Allah, Bapak BKN beserta seluruh pengurus Masjid Nurul Aman. Kemudian yang sama kita hormati, dimuliakan oleh Allah, Bapak Kepala Dusun yang begitu luar biasa semangatnya. Alhamdulillah, kalau seperti ini semua kepala dusun di negeri ini aman itu Bu. Amin. Kemudian Bapak Ibu hadirin kita semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Islam pernah jaya di Spanyol. Kemudian kejayaan Islam di Spanyol Bapak Ibu mengguncang dunia. Tapi Bapak Ibu tidak bertahan lama. Setelah masuk para pemimpin Katolik, padahal sudah begitu lama. Salam hormat saya kepada Bang Haji dan sampai kemarin. Kebetulan dulu kami Bapak Ibu ada pengajian yang ada di Mandala. Dulu pengajian mengundang saya Bapak Ibu lama bertahun-tahun dengan Bang Haji, pengajian para preman, luar biasa. Alhamdulillah. Aku sampai mana tadi ceramah? Sampai Spanyol. Masih ditembung bahasa Spanyol. Tidak lama bertahan Bapak Ibu, hancur Islam di Spanyol. Kemudian Islam pernah jaya di Turki. Sekarang terseok-seok Islam di Turki Bapak Ibu. Terkambing-kambing Islam tidak dihargai. Islam pernah jaya di Filipina, 100% penduduknya Muslim. Sekarang tinggal 2%. Singapura Bapak Ibu pernah penduduk Muslimnya 93%. Sekarang tinggal 15%. Indonesia dulu Bapak Ibu 90%, sekarang antara 70 dan 80%. Habis ya Bapak Ibu. Muncul pertanyaan Bapak Ibu, kenapa Islam hancur? Yang pertama Bapak Ibu adalah perpecahan di antara umat Islam. Terjadikah itu di negeri ini? Partai-partai Islam, kelompok-kelompok Islam diadu domba. Kemudian mereka pertemukan Bapak Ibu dengan hal-hal yang tidak baik. Sekarang bentrok,
hancur organisasi Islam. Begitu juga di Spanyol, begitu juga di Turki, begitu juga di Filipina dan Singapura, hancur karena perpecahan umat Islam. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa Islam itu hancur? Orang-orang yang berada di dalam Islam Bapak Ibu yang sudah menjadi ulama, yang menjadi panutan, sekarang memudar peran para ulama. Apakah itu terjadi di negeri ini? Iya Bapak Ibu. Coba lihat. Yang ketiga Bapak Ibu, itu yang terjadi di Spanyol, itu yang terjadi di Turki, itu juga yang terjadi di Filipina, itu juga yang terjadi di Singapura. Apa itu Bapak Ibu? Hubbud dunia. Islam penduduknya, masyarakatnya terlalu cinta kepada dunia dan takut mati. Pantas kata Nabi, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dengan dunia, kemudian takut mati. Yang terakhir keempat Bapak Ibu, adakah sebelum keempat, adakah di Indonesia ini orang yang cinta dunia? Ada Ustaz, buktinya mana? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada 4 sampai 5 keturunan. Bapak Ibu sudah disiapkan memimpin perusahaan. Anaknya masih bayi, menjadi catatan di dalam catatan keluarganya presiden direktur perusahaan ini. Itu kan takut miskin, cinta dunia Bapak Ibu. Saya mau bilang begini, anak-anak yang kena narkoba, anak-anak yang kemudian Bapak Ibu yang berada banyak di penjara, sampai itu rata-rata bawah Bapak Ibu di bawah garis kemiskinan. Ini hancur. Nah kemudian yang keempat apa Bapak Ibu? Hancurnya Islam di berbagai negara yang telah jaya itu termasuk di negeri ini. Apa sebabnya? Umat Islam meninggalkan ajaran agamanya. Sebenarnya Bapak Ibu, intisari dari Isra Mi'raj itu adalah sholat. Adakah umat Islam di negeri ini atau penduduk masyarakat kita atau keluarga terkecil, ada nggak yang meninggalkan sholat? Banyak Ustaz. Ada yang dalam rumah tangga itu bapaknya sholat, istri dan anak-anaknya tidak. Ada yang cuma sholat, Bapak Ibu, istrinya, bapak dan anak-anaknya tidak sholat. Ada satu paket dari atas sampai ke bawah tak sholat. Ada meninggalkan ajaran agamanya, pantas hancur Bapak Ibu. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah? Apa kata sahabat, ya Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama kata Rasulullah, as-shalah ala waqtiha, salatlah tepat waktu. Orang yang salat tepat waktu Bapak Ibu, itu adalah kemuliaan. Coba lihat hari ini, banyak orang yang mengerjakan salat, tapi Bapak Ibu dia mengerjakannya bukan tepat waktu. Tidak ada pekerjaan, tidak ada gangguan. Malah kalau Bapak Ibu lihat, gara-gara rapat di instansi, gara-gara kepentingan bisnis, gara-gara kepentingan hal-hal yang berkaitan dengan dunia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak peduli Bapak Ibu. Sampai selesai rapat, berjam sholatnya kapan? Pantes Bapak Ibu. Bukan hanya kita sholat tepat waktu Bapak Ibu, tapi bagaimana Rasulullah mengingatkan, sejak kapan engkau mulai sholat? Rasulullah ingatkan, anak-anakmu 7 tahun ajari dia sholat. Berarti kan dari diri Bapak Ibu. Kenapa Rasulullah? Ada message, ada pesan Nabi, jangan nanti setelah dewasa, jangan nanti setelah tua baru kau mulai sholat, akan berisiko. Beda orang yang sholatnya muda dengan orang yang sholatnya sudah tua.
Makanya Nabi bilang kan Bapak Ibu, jaga masa mudamu atau pelihara masa mudamu sebelum datang masa tua. Beda. Bapak Ibu coba lihat, kalau dia muda Bapak Ibu sholat, nanti di tarawih tengoklah. Kalau dia muda berdiri, kokoh kakinya Bapak Ibu, mampu menopang jasadnya. Kenapa? Karena dia masih muda, dia masih kuat. Kenapa orang yang masih muda lalu kemudian dia sia-siakan waktunya? Kemana dia selama ini? Apa yang dia kerjakan? Kalau dia muda sholat, berdirinya lurus Bapak Ibu, kaki mampu menopang tubuhnya karena dia masih kuat. Coba lihat dari berdirinya orang yang sudah ketuaan, mereng Bapak Ibu. Ditanya aku, kenapa mereng ke kanan? Kakiku sebelah kanan ini kena asam urat. Ada yang mereng ke kiri. Kenapa ibu mereng ke kiri? Yang sebelah kiri ini kena urat asam. Ada yang mereng ke belakang. Kenapa mereng ke belakang? Kurang asam. Bagus Bapak Ibu. Susah ya kalau sudah tua. Manfaatkan Bapak Ibu, mumpung kita masih kuat, kita masih muda. Jangan menunggu masa. Jangan katakan nanti, apalagi mengatakan Bapak Ibu kalau nanti ada kesempatan. Coba lihat. Itu tadi berdiri. Coba lihat orang yang sholatnya muda dengan orang yang sholatnya tua waktu ruku. Bisa dilihat. Waktu ruku Bapak Ibu, kalau yang masih muda, Allahu Akbar, tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah Bapak Ibu? Dia masih kuat. Kalau yang sudah ketuaan, coba lihat, mau ruku aja Bapak Ibu, Allah, lama kali baru sampai Bapak Ibu. Kenapa Ustaz? Pinggangnya bermasalah. Oh, susah rupanya kalau sudah tua. Itulah resikonya Bapak Ibu. Beruntung yang tua sekarang, kalau dia menjaga sholatnya dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu. Sekarang udah tua Ustaz, sholatnya dilakukan sesuai dengan kesanggupan. Alhamdulillah di masa mudanya dia telah melaksanakan dengan baik. Berarti ada investasi simpanan yang cukup ketimbang orang mulainya sudah tua. Yang lebih parah tahu Bapak Ibu, kalau sujud, beda orang yang sholat di masa muda dengan yang sudah tua. Kalau orang yang muda sujud Bapak Ibu, pasti Allahu Akbar, pasti lututnya duluan turun, baru kemudian tangan. Tapi tengoklah orang yang sudah tua Bapak Ibu, kayak mana dia sholatnya? Begitu mau sujud, Allah ini kalau tangan duluan Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau tergilirlah tangan ini, Allah mungkin tidaklah duluan sampai. Ini resikonya Bapak Ibu. Makanya kita bilang, jangan menunggu masa, gunakan kesempatan buat kita Bapak Ibu. Itu perbedaan yang harus kita jaga baik-baik. Jadi apa kata Rasulullah? As-salat ala waqtiha, salatlah tepat waktu. Karena orang yang salat tepat waktu adalah orang yang memperoleh kemuliaan. Subhanallah. Ini satu Bapak Ibu. Yang kedua, apa kata Rasulullah berkaitan dengan salat itu? Engkau salat, kata Bapak Ibu, kata Rasulullah, ada aturan, bukan suka hati. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kau salat bagaimana aku salat, kata Nabi. Mi'raj Nabi itu Bapak Ibu perjalanannya jauh, bukan dekat. Ya. Tapi ditempuh satu malam. Buktinya Bapak Ibu berangkat sesudah maghrib, pulang sebelum subuh. Nah, ketika sebelum subuh Bapak Ibu Rasulullah sampai, masuk waktu subuh, malaikat turun. Ngapain malaikat Bapak Ibu? Mengajarkan kepada Rasulullah. Apa kata malaikat? Muhammad, ini sudah masuk waktu subuh. Begini caranya. Begitulah sampai 5 waktu diajarkan malaikat. Lalu Nabi mengatakan, sholat kalian seperti mana aku sholat, kata Nabi. Ada tuntunannya, ada pedoman, ada aturannya, bukan suka hati kita Bapak Ibu. Perjalanan Nabi satu malam selesai. Saya mau bilang Bapak Ibu, secara keilmuan, perjalanan Nabi itu luar biasa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke satu langit, ke langit berikutnya. Kemudian ada tahapan, 4 tahapan yang ditempuh Bapak Ibu.
di langit ketujuh itu. Apa Ustaz? Dari aras, kemudian samudra, setelah samudra kursi, setelah kursi ada Bapak Ibu Sidratul Muntaha. Setiap lapisan tahu Bapak Ibu jaraknya. Satu lapisan langit itu ketebalannya adalah 500 tahun cahaya. Allah Akbar. 500 tahun cahaya. Berarti satu-satunya dan manusia, satu-satunya hamba Allah yang pernah menembus 11.500 tahun cahaya cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa Bapak Ibu. Begitu jauh. Ada yang tanya, limaran perjalanan cahaya itu seperti apa Ustaz? Perjalanan cahaya itu Bapak Ibu beda yang Allah lakukan dengan apa yang diciptakan oleh manusia. Bapak Ibu 300.000 kilometer per jam itu perjalanan cahaya. Berapa tadi? 300.000 kilometer per jam. Tadi 500 tahun perjalanan cahaya. Lalu bagaimana pesawat yang dijadikan manusia di muka bumi ini? Apa yang paling kencang Bapak Ibu? Pesawat itu Ustaz, yang komersil pesawat itu tahu Bapak Ibu, kecepatannya cuma 700 sampai 800 km per jam. Yang paling cepat diciptakan oleh orang Amerika, Jet Supersonic, tahu kecepatannya Bapak Ibu? Cuma 7.273 km. Bayangkan per jam. Cuma 7.273 km per jam. Tadi kecepatan cahaya berapa? 300.000. Ada tidak bandingannya Bapak Ibu? Artinya apa ini Bapak Ibu? Luar biasa, subhanallah. Apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini, harusnya kita semakin dekat kepada Allah. Begitulah keagungan dan kemuliaan Allah. Manusia cuma bisa menciptakan kecepatan pesawat superjet itu cuma 7 juta sekian, tapi kecepatan cahaya keberangkatan Rasulullah Mi'raj Bapak Ibu, satu ketebalan langit 500 tahun cahaya. Dari Sidratul Muntaha Bapak Ibu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Bapak Ibu naik Rasulullah. Dari satu langit ke langit berikutnya Rasulullah sudah ditunggu oleh para nabi. Subhanallah. Itu kan kemuliaan. Kita bicara Mi'raj Bapak Ibu. Suka hati bilang apa nak bilang bikin. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Siapa yang sudah menunggu Rasulullah? Malaikat. Naik Bapak Ibu Rasulullah ke langit pertama. Di langit pertama Bapak Ibu bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Berbincang Nabi, berarti makan waktu lama itu. Berarti Rasulullah tidak naik ke langit kedua. Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa alaihissalam. Ini kan nabi-nabi sebelumnya. Kenapa mereka mau bertemu Nabi? Mereka merindukan Rasulullah. Mereka ingin bertemu dengan Rasulullah. Bapak Ibu ingin bertemu dengan kekasih Allah. Kenapa kita umat ini tak mau bertemu dengan Rasulullah? Buktinya mana Ustaz? Sangat sedikit kali kita mengerjakan sunnah dan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat itu. Kita berharap Bapak Ibu, dengan apa yang dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin cinta kita kepada Allah, semakin cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naik ke langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Sudah ditunggu oleh Nabi Yusuf alaihissalam Rasulullah. Ini Nabi yang paling apa pun? Tampan. Nabi yang paling Tampan. tahu aja itu. Kalau urusan ganteng tahu. Kemudian naik ke langit keempat bertemu dengan Nabi Allah Idris alaihissalam. Naik ke langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Naik ke langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya naik ke langit ketujuh bertemu dengan Nabi Allah
itu dari satu langit ke langit berikutnya yang ditempuh Nabi, Bapak Ibu. Itu makanya 11.500 tahun perjalanan cahaya Allah. Bukan cuma di situ Bapak Ibu, naik ke aras, kemudian samudera, kemudian kursi, sampai ke Sidratul Muntaha. Bayangin Bapak Ibu, siapa yang memperjalankannya itu? Kalau secara akal mustahil Bapak Ibu, tidak mampu akal manusia menjangkaunya. Makanya diungkapkan peristiwa Isra Mi'raj bukan peristiwa kauniyah, tapi Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa rabbaniyah. Isra Mi'raj adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Allah yang berkehendak, yang jauh jadi Dekat. dekat, yang susah jadi mudah. Allah berkehendak Bapak Ibu. Makanya kita bilang tadi, ini proses yang harus dilakukan. Jadi apa kata Rasulullah? Salat ada aturan, bukan suka hati kita. Coba lihat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nanti ketika di masjid itu ada menjadi terima. Bedakan Bapak Ibu, orang yang sholat di masjid dengan sholat sendiri, maka dianjurkan diminta untuk sholat di masjid berjamaah. Karena masjid itu adalah rumah Allah. Orang yang melaksanakan ibadah sholat di masjid, maka itu akan mempunyai nilai yang lebih tinggi kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan, kita bangun dalam kehidupan ini agar kemudian Bapak Ibu membangun hirah umat Islam sebagai sebuah kekuatan. Bayangin Bapak Ibu, kalau masjid-masjid yang ada penuh orang mengerjakan sholat karena mereka sholat berjamaah. Ini aturan yang dilakukan. Berikutnya mana? Ada aturan dalam sholatnya lagi. Nah, menjadi imam. Kalau di masjid berjamaah kan ada imamnya Bapak Ibu. Ketika menjadi imam Bapak Ibu, coba lihat, bukan asal jadi imam kan? Imam itu kan pemimpin, dia akan membawa ini. Bukan berarti Bapak Ibu ketika dia jadi imam sesuka hatinya. Ini ada pengalaman kejadian di Serdang Bapak Ibu berketepatan dengan bulan suci Ramadan. Ibu mau dengar? Ibu mau dengar? Ibu jawab kalau ditanya ya Ibu. Ibu mau dengar? Ibu kalau tak menjawab lama-lama geram. Dan kalau di Medan, di Serdang ini Bapak Ibu, kalau mengundang imam tarawih ceramah itu ada 3 model. Ini yang mengundang para para dai-dai. Itu yang mengundang, ada 3 model mereka mengundangnya. Yang pertama tahu Bapak Ibu, mereka mengundang ada yang imam lari kencang. Ini kayak pesawat jet supersonik, itulah ini modelnya. Ada yang imamnya sedang, ada yang imamnya lambat betul. Ini yang lambat betul yang udah ditai-tai mereka mau. Ini imamnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tarawihnya selesainya jam tengah 12. Nah, ini model imam yang paling lama. Ada yang kemudian Bapak Ibu yang sedang, ya, tidak lama, tidak cepat, ukurannya tepat, senang orang Bapak Ibu. Tapi ada orang yang lebih senang. Buktinya mana? Mereka bilang, Ustaz, kami undang Ustaz Fahrudin ya di masjid ini, nanti mengisi sholat tarawih di sini jadi khutbah, berceramah, kemudian imam. Siap, kata Ustaz Fahrudin. Tapi Ustaz, nanti waktu imamnya cepat ya Ustaz, lari kencang, kata Ustaz Fahrudin. Utak kau. Suruhnya lari kencang. Ini adalah pengalaman yang di Serdang. Tahu Bapak Ibu, sholatlah di Serdang, berangkatlah nenek-nenek, di bawah jalan tongkat, jalanlah nenek sampailah kemudian di masjid, diletakkan neneklah tongkat di samping pintu, masuklah nenek ke dalam, naik ronde pertama. Itu ronde pertama dihajar,
itulah nasib malam buat nenek ini. Ketemu imam lari kencang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Satu nafas Al-Fatihah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah imam yang tak punya perasaan itu. Kata Nabi, kalau kau jadi imam bukan takbir, lihat makmummu. Kalau kau jadi pemimpin, lihat rakyatmu, bukan suka hatimu. Ya, kata yang sebelah nenek itu, Nek, biarlah kami antar dibersihkanlah muntah nenek tadi ini. Orang nenek itu baru berbuka puasa, dibuncang sama imam, turun naik, muntah balik. Terakhir kata bapak ibu yang sebelah, Nek, udah kami bersihkan muntah nenek, kami antarlah nenek pulang. Apa kata nenek itu? Usah kau bilang tuh, antah yang tahu niat aku hidup, tak ketemu lagi aku tahun depan dengan Ramadan. Kata nenek itu, biarkan aku di sini sholat. Naik roti gerbong. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dihantam imam satu nafas Al-Fatihah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Berdiri dari belakang. Mati nenek, mati. Mati nenek itu gara-gara imam. Agaknya untuk jadi imam susah kayak gitu. Dan imam-imam nurul aman ini mungkin tidak ya, mudah-mudahan kita berharap imam-imam nurul aman baik-baik dan kemudian bagus-bagus, karena kemudian Bapak Ibu bisa menjadi contoh. Kemudian kita sholat penuh dengan kehusukan, itu kan yang perlu. Bapak Ibu sholat di masjid benar berjamaah, tapi ada aturan, bukan suka hati. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang sholatnya. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang tadi dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperoleh kemuliaan dengan sholat itu, jaminannya apa? Surga. Jaminannya surga Bapak Ibu. Bahkan orang-orang yang mengerjakan sholat itu terjaga dengan baik, ada pintu, salah satu pintu surga, bagus sholat, ini pintu masuk ke dalam surga orang-orang yang sholatnya terjaga dengan baik. Subhanallah. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Amin. Amin. Itu ya. Apa kata Nabi Bapak Ibu? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Ini wanita ya, representatif sebenarnya, termasuk untuk kita semua. Apa Bapak Ibu? Lebih mudah lagi wanita ini masuk surga ketimbang laki-laki. Ibu percaya ini hadis Nabi? Ibu mau masuk surga? Ibu mau masuk surga? Bukan ibu-ibu kau. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih mudah lagi wanita itu masuk surga ketimbang laki-laki. Ada syaratnya. Ibu sanggup memenuhi syaratnya? Insya Allah sah. Pertama kata Nabi, idza shallatil mar'atu khamsaha, wanita-wanita yang tak pernah meninggalkan sholat 5 waktunya. Sama lah itu sama laki-laki. Wanita yang tak pernah meninggalkan sholat 5 waktunya. Ibu pernah tinggal sholatnya? Oh, nekat ibu mau masuk surga. Itu susah. Ke depan jangan tinggalan. Karena kata Nabi begini, idza shallatil mar'atu khamsaha, wanita yang tidak tinggal sholat 5 waktunya, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silahkan kau masuk surga, pilih dari pintu mana kau mau masuk. Subhanallah. Bapak Ibu,
suruh pilih pintu surga. Ada 8 pintu surga, pilih dari mana mau masuk. Subhanallah, begitu hebatnya Bapak Ibu. Kita masuk dari satu pintu saja sudah alhamdulillah. Ini suruh milih pintu dari mana antum mau masuk. Bebas. Itu yang dialami oleh sahabat Rasulullah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu Bapak Ibu, dia katakan, aku masuk dari pintu sholat saja, dari bangku sholat saja ya Rasulullah, sudah alhamdulillah. Apa kata Rasulullah? Nanti semua pintu yang berada di akhirat, pintu surga akan memanggil Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Oleh Bapak Ibu, dipanggil oleh berbagai 8 pintu surga. Kita masuk satu pintu saja sudah alhamdulillah. Ada yang nekat Bapak Ibu, saya di pinggir-pinggir surga aja jadi Ustaz, udah aman itu, di pinggir-pinggir surga. Yang penting masuk. Ada yang lebih parah di zaman modern ini Bapak Ibu. Aku terserah Ustaz, terserah. Loh, kenapa Bapak Ibu terserah? Terserah Ustaz, mau di mana masuknya terserah. Di akhirat itu cuma ada 2 tempat. Kalau tidak masuk surga, masuk neraka. Kalau tak masuk surga, masuk. Iya, tak ada antara surga dan neraka. Seperti pemahaman Mu'tazilah, al-manzilatu bainal manzilatayn. Tidak ada antara surga dan neraka. Kalau tak masuk surga, masuk neraka. Dia bilang apa Bapak Ibu? Aku terserah Ustaz. Ini tadi orang yang nekat. Maksudnya kayak mana? Nanti kalau dicampakkan Ustaz ke dalam neraka, kelewatan ke surga. Aku untung-untungan aja. Artinya begitu dicampakkan ke dalam neraka, kelewatan ke surga. Dari mana antum bisa lewat? Kalau tidak punya modal, kalau tidak beramal ibadah, makanya Bapak Ibu, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dipastikan oleh Allah, laki-laki dan perempuan yang melakukan amal saleh, mereka yang menjaga ibadah dalam kehidupannya, hayatan thayyibah, kata Allah, akan diberikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang baik setelah kehidupan dunia. Bukti mana Bapak Ibu? Orang yang sholat pasti baca Quran, karena di sana pasti baca Bapak Ibu, dia membaca surah Al-Fatihah menjadi rukun sholat. Makanya Bapak Ibu, ketika ia membaca Al-Quran, kemudian itu melakukan amal soleh. Nah, orang-orang yang melakukan amal soleh, dikerjakannya sholat, dibacanya Quran, beribadah dia kepada Allah, di dunia mana hayatan thayyibah, kehidupannya penuh dengan berkah. Orang yang kemudian tadi Bapak Ibu hayatan thayyibah, beramal ibadah di muka bumi ini, dihindarkan dia di alam kubur dengan azab, kemudian dimasukkan dia ke dalam jannah. Coba lihat orang yang beramal saleh, jaminan Allah di dalam Al-Quran. Beruntungnya orang-orang yang beribadah kepada Allah. Lalu Bapak Ibu, kita lihat kata Nabi tadi, idza shallatil mar'atu khamsaha, tak meninggalkan salat. Yuk kita jaga baik-baik, kita pelihara Bapak Ibu, jangan sampai tertinggal. Kita kerjakan tepat waktu, kemudian kita berjamaah masjid. Inilah orang-orang yang memperoleh kemuliaan. Lalu kedua kata Nabi mana? Wasabat sahruha, wanita-wanita yang tidak meninggalkan puasa Ramadannya. Ini kita mau Ramadan. Berapa lama lagi Bapak Ibu? Iya, kata Krisdayanti, tinggal menghitung hari. Betul? Betul? Tinggal menghitung hari kita masuk Ramadan. Wasabat sahruha, wanita yang tidak tinggal puasanya, maka dia bebas memilih pintu surga dari mana dia mau masuk. Bahkan ada satu pintu Bapak Ibu, orang-orang yang puasanya terjaga dengan baik, ada namanya pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ini adalah pintu surga, pintu masuk orang-orang yang berpuasa. Itulah sebenarnya
dasar saya mendirikan seperti yang dikatakan Pak Kepala Dusun. Ada Arroyan Sumatera Utara. Dulu saya mendirikan itu di tahun 2011 Bapak Ibu. Kenapa dibuat Arroyan Ustaz? Karena saya berharap semua anggota Arroyan yang 900 sampai 1000 orang lebih itu dan keluarganya masuk dari pintu Arroyan. Amin. Amin. Apa tadi? Tidak tinggal puasa Ramadannya. Ada ibu tinggal bapak tinggal puasa Ramadannya? Ada Ustaz. Kata ibu itu, aku banyak tinggal tiap tahun Ustaz. Di tahun-tahun sebelumnya aku hamil tak puasa, boleh. Tahun sebelumnya Ustaz, aku melahirkan tak puasa, ya juga boleh. Tahun sebelumnya lagi Ustaz, aku menyusui tak puasa. Itu adalah kerjaan tiap tahun, hamil melahirkan, hamil melahirkan, hamil melahirkan. 7 tahun. Aku pun heran, asal Ramadan hamil, asal Ramadan hamil. Kok bisa begitu? Setelan. Setel. Orang beramal banyak-banyak, orang baca Quran banyak-banyak, dia hamil aja kerjaan. Enggak, asal tiap tahun ketemu nampak. Tiap tahun, kenapa ibu melahirkan Ustaz? Kenapa melahirkan Ustaz? Tapi dia 3 tahun ibu ketemu, ini yang ke-7 lah Ustaz. 7 tahun lagi, asal Ramadan. Ada setel. Dari mana mau masuk pintu surga memilih? Ganti puasanya. Tidak bisa Bapak Ibu. Ini mau masuk pintu surga bebas Ustaz. Kerjanya hamil aja. Tapi Bapak Ibu, coba lihat. Ada ibu itu yang mengeluh. Dia bilang begini, Ustaz, kami puasa Ustaz. Kenapa? Kami puasa tapi suamiku tidak puasa Ustaz. Lebih dari 25 tahun kami menikah Ustaz. Itulah yang menjadi kendala batinku. Kenapa Bu? Suamiku tak pernah puasa Ustaz tiap tahun. Sholat kalau memang ada perlu. Kalau ke masjid Ustaz, itu 2 kali dia sholat. Sholat Idul Fitri sama sholat Idul Adha. Itulah kerja lakiku. Makanya Ustaz, aku jadi beban menengok suamiku ini. Beramal malas. Udah lama, udah banyak anak ibu. Nyesal aku menikah sama dia Ustaz. Udah lama ibu menikah. Oh udah lama Ustaz. Berapa anak ibu? 7 baru menyesal. Yang udah dari buku. Makanya Bapak Ibu coba tengok. Dia bilang menyesal menikah dengan suaminya. Anaknya ada 7. Kemana lagi ini Ustaz? Kata ibu tuh. Ku bilang terlalu lama ibu. Harusnya kau cepat ibu menukarnya. Tukar. Tak dapat yang orisinil, yang seket pun ada. Di mana ini para dai? Yang penting dia beribadah. Dia orang soleh. Ibu bisa bayangkan kalau menikah dengan para ulama, menikah dengan para ustaz, dia baca Quran. Begitu dia baca Quran, turun rahmat Allah. Ibu duduk aja di samping. Terlentang aja Bu situ. Habis terlentang turun kopi. Dia baca Quran. Itulah enaknya kalau suami awak, Ustaz, suami awak pintar baca Quran, apalagi juara 1 dia di Serdang. Cair. Enak Bapak Ibu. Baca Quran suaminya. Apa kata Allah? Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah turunkan rahmat. Ada yang tanya sama aku, apa sih rahmat itu? Salah satu dalam kitab Kamus Al-Marbawi fi Lughatul Arabiyyah, rahmat itu adalah kelebihan Allah berikan kepada seseorang. Dikasih kelebihan Bapak Ibu. Apa kelebihannya Ustaz? Orang bolak-balik sakit dia sehat. Ini kelebihan dikasih Allah. Orang Bapak Ibu mencari rezeki itu kaki jadi kepala jadi kaki, kena hujan, kena panas. Bapak Ibu, dia tenang aja Bapak Ibu, rezeki datang. Ini diberikan Allah. Makanya Bapak Ibu, orang yang baca Quran tidak akan pernah sengsara. Orang yang pintar baca Quran, orang yang pintar mengamalkan Quran, orang yang pintar memberikan penjelasan tentang
menderita dunia akhirat. Itu jaminannya Bapak Ibu. Masih makanya kan ra'aitu lailatul mi'raj u'tiyas shalawatil khamsa wa u'tiyal khawatimati suratil baqarah. Yang kedua, pesan langit yang kubawa itu kata Rasulullah adalah Al-Qur'an. Sekalinya kita Bapak Ibu berteman dengan Quran, selamanya kita akan dikawal Quran. Allah Akbar. Apa tadi? Apa tadi Bu? Ibu jangan coba-coba tidur. Tadi aku udah berdoa, aku bilang. Enak aja sampai ibu tidur situ. Aku berdoa aja. Jangan ibu coba-coba. Aku memang berdoa udah tadi. Biasanya doa aku tuh makbul, Bu, makbul. Untuk makan suami ibu kawin lagi. Aku coba lagi. Aku tak mau tahu ya. Itu resiko ibu. Kalau nanti seminggu kemudian ada datang ke rumah, kawin dia besar kawin. Aku mampu dari doa makan itu. Makanya tadi hati-hati. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekalinya kita berteman dengan Quran, dibawa Nabi dari Mi'raj, selamanya kita dikawal oleh Quran. Hebat ya? Pertama di dunia ditebarkan rahmat. Yang kedua mana? Dalam kitab As-Tazkirah Imam Al-Qurtubi, Bapak Ibu, orang yang mau mati, orang yang selama ini baca Quran, orang yang selama ini dekat dengan Quran, orang yang selama ini menghafalkan Quran, begitu dia mati, begitu dia mau mati sakaratul maut, nazah kata Imam Al-Qurtubi, datang Quran mengawalnya. Allahu Akbar. Begitu nazar sedang cengap-cengap tuh ibu, sedang cengap-cengap mau mati. Selama ini rajin, ibu-ibu kan rajin baca Quran kan? Di Nurul Aman dia rajin sah. Biasa kalau ibu rajin, meninggal lagi kawannya mereka bagi jus, ya kan? Dibagi di penulisan. Kau jus berapa? Kau jus berapa? Aku 2 jus, aku 3 jus, gitu kan? Nah kalau perempuan rajin itu baca Quran, yang malas bapak-bapak. Entah kapan orang baca Quran. Nanti kalau Ramadan tahu Bapak Ibu, entahlah di masjid Nurul Aman, mudah-mudahan tidak. Di masjid-masjid yang kulihat Bapak Ibu, nanti ada 3 kelompok ibu-ibu mentadarus Quran. Bapak-bapaknya mana? Di samping makan jamuran sambil berkumpul aja kerjaan orang. Tahu kali ibu puas sekali rasanya. Kata ibu, itu lakiku ya itu Ustaz. Sampai rumah nanti aku bilang, kau dengar, kau dengar, kau dengar, kau dengar. Biar tahu kamu kan. Rubah Bapak Ibu, kalau itu salah, jangan dipertahankan yang salah. Ya. Ini ibu-ibu Bapak Ibu, nanti coba lihat. Meninggal orang tua temannya, mereka bagi jus, betul Bu? Betul? Bukannya ibu-ibu, bapak yang menjawab. Karena dia tahu istrinya tetap bawa. Kadang tak selesai bantu suaminya. Karena memang tak semua suami juga yang tak baca Quran. Meninggal orang tua temannya mereka bagi jus. Meninggal kawannya mereka bagi jus. Meninggal dia kawannya minum jus. Kadang-kadang Bapak Ibu tak sesuai harapan dengan kenyataan. Tapi tidak jadi masalah. Sama ketika kita mendirikan arwayan, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Ketika ada yang meninggal dunia, Bapak Ibu, ada aturan main yang ditetapkan di arwayan. Ini majelis taklim arwayan. Apa Bapak Ibu? Begitu meninggal anggota arwayan, Bapak Ibu, semua anggota majelis taklim yang tergabung di arwayan ikut menyolatkan mayat temannya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada orang, penelitian saya 1 tahun itu Bapak Ibu. Karena begitu dimasuk di taklim, ada yang 1 teman perwiritannya, mereka wirid sudah hampir 20 tahun. Meninggal temannya, dia tak tahu Bapak Ibu. Bulan depan ngaji baru tahu, udah meninggal simpulan. Ya Allah, tak tahu aku. Bayangin Bapak Ibu, apa gunanya majelis taklim? Bayangkan Bapak Ibu, di garansi hadis Rasulullah SAW 40 orang yang menyolatkan. Apa garansinya Bapak Ibu? Dibebaskan dari ancaman azab
Bapak Ibu, ni mayit sudah kami mandikan, ni mayit sedang dikafani. Sekarang giliran kita menyolatkan. Bapak Ibu, silakan berwudu agar kita solatkan mayit ini. Tungkian. Ya kan? Bangkit beberapa orang Bapak Ibu, dia sholat. Bangkit yang perempuan berapa orang, yang lain kemana Bapak Ibu? Ini namanya kita saudara. Ini namanya kita punya keimanan. Pantas antur Islam Bapak Ibu. Itulah yang mendasari pemikiran saya ketika itu Bapak Ibu. Makanya kalau meninggal anggota Anoyan, Bapak Ibu paling sedikit menyolatkannya 400 orang. Pernah di pasar 7 sampai mencapai 900 orang. Tidak pernah disolatkan di rumah, tapi disolatkan di rumah Allah, di masjid. Masuknya tidak bisa pribadi, tapi masuk ke Anoyan berkelompok majelis taklim. Mulai dari apa Bu? Seiz Kamil sampai ke Al-Falah, sampai ke Amplas. Makanya kalau ada yang meninggal, mereka berangkat. Bukan biayanya dari saya, mereka berangkat sendiri, mereka ikhlas kembalian. Itu Pak, kepala dusun tahu. Saya tak punya kekuatan apa Bapak Ibu, tapi saya menjelaskan hukum. Kenapa? Karena kata Rasulullah begini, satu kali engkau menyolatkan mayit saudaramu, apa kata Rasulullah? Engkau mendapatkan 1 kilo, 1 gunung Uhud. Dibayangkan 1 gunung Uhud. Aku naik ke atasnya Bu, makanya kita naik ke atas itu Ibu, naik ke atasnya hampir Bapak Ibu 1,5 jam lebih. Ya. Kemudian turun, begitulah berat. 1 kali menyolatkan mayit saudaranya, 1 kilo, 1 gunung Uhud. Kalau nanti dipanggil di akhirat, yaumala yanfa'u bis-sur fata'tuna afwaja. Begitu kita meninggal dunia Bapak Ibu, kemudian kita masukkan ke alam kubur. Kemudian hari kiamat terjadi, hancur bumi ini Bapak Ibu, dibangkitkan kita semua dari alam kubur. Apa kata para mufassirin? Bangkit seperti jamur di musim hujan, digiring kepada masyar. Begitu digiring kepada masyar Bapak Ibu, sampai di pengadilan. Pengadilan dibuka, dipertanyakan kepada manusia. Apa yang mereka katakan kepada kita Bapak Ibu dengan amal yang kita bawa? Ayyuhal mu'minun, fulan bin fulan, fulan binti fulan, ta'al wa yu'ti'illahi kitabahu biyamini. Ini catatan kumpulan amalmu. Engkau luar biasa. Kau hidup di muka bumi 75 tahun. Kau menyolatkan mayit ada 50 kali, 50 kilo Bapak Ibu. Itu baru 50 kali. Bayangkan kalau sampai 500 kali kita menyolatkan mayit, berarti 500 kilo kebajikan yang kita bawa. Subhanallah. Kenapa juga orang tidak termotivasi? Aku tadi naik jam 9:30 kurang 5. Sekarang 10:30 kurang 5. Tinggal 5 menit lagi. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk sama-sama nih perkara sholat yang membuat garansi jaminan kebahagiaan buat kita. Tuh. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia saat ikut menyolatkan, coba yang akan diumumkan oleh petugas masjid, meninggal Bapak Ibu, ada warga kita di sini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal si Polan tadi malam, dan insya Allah dikebumikan siang ini ketika selesai ba'da zuhur. Kita dengar dari rumah kita apa yang kita sebut Bapak Ibu. Kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kan tahu itu yang meninggal laki-laki atau perempuan kan? Karena dia bilang yang meninggal Bapak si Polan. Berarti kita dengar, kita tahu. Doa kita sudah terlontar Bapak Ibu. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita belum sampai, tapi doa sudah sampai. Itulah orang-orang soleh. Tidak mesti kita datang baru berdoa. Makanya dikatakan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yuftahu lahu 'amalun salih.
mauti hatta yarda man haula. Apa kata Rasulullah? Ada ciri dari orang yang mati dicintai oleh Allah. Coba lihat Bapak Ibu. Apa tadi? Ada ciri-ciri orang yang mati itu dicintai oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Yuftahu lahu amalun saleh. Dibukakan Allah pintu-pintu amal saleh kepadanya. Baina yadai mautihi, sebelum malaikat maut menjemputnya. Allah karim. Sebelum malaikat maut menjemputnya, dibukakan pintu amal saleh. Buktinya mana Ustaz? Rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin berzikir Bapak Ibu. Kenapa? Allah mudahkan, Allah membukakan pintu-pintu amal soleh kepadanya. Ringan lisannya berzikir, mudah matanya membaca Al-Quran, mudah fisiknya bangkit untuk bangun di tengah malam mengerjakan salat tahajud. Sampai kata Imam Asy-Syafi'i, kalau ada orang sulit bangun ketika mau mengerjakan salat tahajud, kata Imam Syafi'i, ada pertanda buruk di dirinya, dia sedang bergelimang dengan dosa. Paham Bapak Ibu? Paham Bu? Yuk di Ramadan ini jangan tinggalkan tahajud kita. Insya bangun jam 2 tahajud, betul. Bangun jam 3 tahajud, betul. Bangun jam 4 tahajud, betul. Bangun setengah 5 tahajud, betul. Masa masih ada Ustaz? Imam Za'far, ini kan keluarga Nabi. Apa kata Imam Za'far radhiyallahu anhu? Rasulullah itu berhenti qiyamul lail sepaling Al-Fatihah masuk subuh. Masya Allah. Aku dulu keluar dari sini untuk mengimbangi suaranya. Siapa lemahnya itu? Terserah kalau tinggal 5 menit lagi nya. Apa tadi Bapak Ibu? Imam Ja'far. Kata Imam Za'far, Rasulullah itu berhenti qiyamul lailnya sepaling Al-Fatihah masuk subuh. Berarti setengah 5 ada Ustaz? Ada. Tadi bangun setengah 2 tahajud, bangun setengah 3 tahajud, bangun setengah 4 tahajud, bangun setengah 5 tahajud, bangun setengah 8 duha. Jangan ditahajud. Berarti ada sebuah keistimewaan dia. Apa keistimewaannya? Alhamdulillah Ustaz, tahun ini aku di Ramadan puasaku penuh 1 bulan, Quran selesai ku baca, kemudian tak tinggal tahajudku. Pantas dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita pasang tekad dan semangat Bapak Ibu di dalam merubah keberadaan diri kita di masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bagian akhir dari tausiah ini Bapak Ibu, saya ingin katakan kepada kita, nanti Bapak Ibu begitu masuk maghrib tanggal 12 malam Selasa ya? Ya. Begitu maghrib berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti masuklah 1 Ramadan. Apa kata Nabi? Begitu masuk maghrib 1 Ramadan, dibukakan Allah pintu surga seluas-luasnya, dikunci Allah pintu neraka, dibelenggu setan laknatullah. Ada satu yang jangan kita terlupakan Bapak Ibu. Apa? Dibebaskan Allah penderitaan orang yang berada di alam kubur. Artinya apa? Biiznillah, dengan izin Allah dilepaskan ruh orang-orang mukmin. Kemana mereka pergi Bapak Ibu? Kalau itulah mak ibu, aku mau bilang sama Bapak Ibu, coba bayangkan mak kita hari ini yang sudah tiada. Hadirkan wajah orang tua kita Bapak Ibu yang sudah meninggal, sekarang ada di hadapan kita. Apa yang sudah kita buat untuk mereka? Apa yang sudah kita kasih buat mereka Bapak Ibu? Kata Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. 9 bulan 10 hari kita dikandung mati. Wahnan ala wahnin, derita di atas derita, susah Bapak Ibu. Makan pun dia tak tentu, ibadah pun dia tak tentu, gara-gara mengurus kita. Sekarang Bapak Ibu, ini di hadapan kita Ramadan. Begitu masuk Ramadan,
kita. Assalamualaikum ya ahlil bait, kita tidak dengar. Bukan duduk di sofa, bukan duduk di tempat yang enak, tapi duduk di sudut-sudut rumah orang-orang mukmin. Ngapain Bapak Ibu? Menunggu titipan-titipan awal dari anak-anak yang soleh dia tinggal. Anak-anak yang beramal ibadah, banyak anak dilahirkan. Beruntung Bapak Ibu, kalaulah dia kedatang Bapak Ibu, kemudian dibebaskan pada bulan Ramadan, datang dia ke rumah anaknya, anaknya tidak sholat, anaknya tidak puasa, anaknya tidak baca Quran. Apa dia pulang? Dia katakan, Bapak Ibu, wahai anakku, begitu susahnya aku melahirkanmu, tak pun kau ibadah kepada Allah, tak ada yang bisa kuharapkan darimu. Kemana mereka pergi Bapak Ibu? Pergilah mereka ke pinggir-pinggir masjid yang ada. Untuk apa Bapak Ibu? Menunggu doa datang dari imam ketika itu. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat. Ditangkap dialah Bapak Ibu yang sedikit ini. Kemudian inilah nanti yang dibawanya pulang, karena dia tidak mendapatkan dari anak-anak yang dilahirkannya. Anak-anak yang tidak tahu diri, anak-anak yang tak tahu balas budi. Tapi kalau tinggal dia di rumah anak yang soleh Bapak Ibu, begitu masuk Ramadan maghrib, bayangkan Bapak Ibu, anak ini sholat, dia lihat, dia berdoa, terimanya Bapak Ibu. Alhamdulillah sholatnya kalian anak-anakku. Kemudian puasa beramal ibadah, dia terima amal ibadah. Anak itu baca Quran Bapak Ibu, diterimanya baca Quran. Sedekah anak itu kemudian mau buka puasa, diterimanya. Hari-hari Ramadan, ayah emaknya terima titipan dari anak-anaknya yang soleh. Bayangkan Bapak Ibu, begitu banyaknya dari Al-Quran, dari doa, dari sedekah, dari sholat, dari puasa, yang kemudian menyenangkan hatinya Bapak Ibu. Sampai kapan dia tinggal di rumah Bapak Ibu? Sampai maghrib berbunyi kumandangkan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa kata malaikat? Balik engkau ke alam kubur. Sudah habis masamu 1 bulan. Apa dia bilang Bapak Ibu? Alhamdulillah, 1 bulan aku tinggal di rumah anakku yang soleh. Banyak titipan yang kubawa. Kata malaikat Bapak Ibu, tahun-tahun sebelumnya engkau diazab, tapi tahun ini kata malaikat, tak ada lagi azab alam kubur bagimu, karena anak-anakmu yang melaksanakan ibadah hidup di dunia. Subhanallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ini dapat kita laksanakan di Ramadan ini. Allah jaga kita, Allah selamatkan kita, Allah berkahi kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau malam gelap gulita, anak dusun pasang pelita, kalau tersilap tutur bicara, kemari disusun, maaf pun diminta. Kapal berlayar ke tepi pantai, syarat penuh dengan muatan. Acara demi acara sudah selesai, semoga membawa rahmat dan keberkahan. Kalau menyusun papan panjang, elok disusun tegak berdiri. Insya Allah umur kita panjang. Di lain kesempatan bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.